Katakan kepada orang Israel, persembahanmu itu satu kejijikan bagi kami. Pada waktu itu Musa berkata menghadap Firaun, mungkinkah kami mempersembahkan korban di negeri ini, di negeri Mesir? Tidak mungkin. Kenapa? Karena orang Israel, karena korban orang Israel, korban orang Ibrani adalah kekejian bagi orang Mesir. Saudara baca setiap kali orang Israel, orang Yahudi, orang Ibrani ini mempersembahkan korban, saudara hitung ya, minimal dalam satu hari itu orang Ibrani mempersembahkan korban itu 2 kali. Korban pagi, mesbah pagi, dan mesbah petang. Setiap mesbah pagi minimal 1 sapi, 1 kambing, 1 burung dara. Pagi segitu, malam sama juga. Belum lagi nanti ada korban penebus dosa, korban apa. Sekarang coba hitung, 1 sapi harganya berapa? 1 sapi berapa? 7 juta. 1 kambing 1 juta. Burung dorong 1,5 juta. 7.000. Satu hari itu katakan ya, misalnya 1 sapi untuk 1 kali ibadah. Pagi 1 sapi, sore 1 sapi. Berarti berapa? 14 juta. Itu 1 hari. 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Pernah ngitung enggak, saudara? Maka sampai hari ini bangsa Ibrani, bangsa Yahudi ini diberkati Tuhan luar biasa karena apa? Dia berani bayar harga. Kalau kita berani bayar harga dalam hal keuangan, Tuhan juga akan berkati kita keuangan. Kalau Tuhan lihat kita berani bayar harga dalam hal nyawa, jiwa-jiwa, Tuhan juga akan tambahkan jiwa-jiwa. Segala sesuatu di dunia ini itu ada istilahnya itu hukumnya, saudara. Ada alam roh itu, dalam alam roh itu juga ada hukumnya. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Kamu menabur angin, menuai badai. Jadi jika kita menabur ketaatan, Tuhan akan memberikan tuaiannya itu luar biasa. Abraham, ya, orang yang tahu gimana memposisikan dirinya sebagai raja, dia seorang raja agung, tapi dia juga tahu bagaimana memposisikan dirinya sebagai imam ketika dia berani bayarkan harga apapun yang Tuhan minta dari hidupnya. Saudara, ketika kemarin kami buat acara, kami kemarin baru buat satu acara Love on the Street, jadi kasih di jalanan. Kami membagikan makanan nasi bungkus buat pengamen-pengamen di Jogja. Ini buat nasi bungkus, kami buat sekitar 50 nasi bungkus. Dan jujur hari itu saya melihat ada orang-orang yang hari-hari ini tuh dipakai Tuhan luar biasa. Sampai ada seorang teman saya, dia bilang gini, saya mau nabur duluan. Nabur berapa? Dia langsung bilang, naburnya sekian. Oh, saya bilang, puji Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan langsung ingatkan dalam hati, lihat, tahun ini aku bangkitkan orang-orang yang menjadi raja, tapi juga menjadi imam. Orang yang ngerti gimana dia harus menabur, membayar harga untuk apa yang menyenangkan hati. Biasanya kalau saya dari satu rombongan, satu tim itu kan kalau membuat acara mesti, Tuhan ini gimana? Kalau Tuhan taruh, oh aku nabur duluan, biasanya Tuhan selalu gerakkan saya yang nabur duluan. Tapi hari itu saya lihat sendiri seorang teman saya, padahal saya belum bilang ayo nabur, belum, dia baru, kita ngobrol-ngobrol baru ini, dia langsung bilang aku nabur duluan. Dan naburnya tidak tanggung-tanggung, saudara, langsung dia tabur sekian untuk buat acara itu. Dan hari itu kami bagikan nasi bungkus, kami bertemu dengan banyak orang. Hari-hari ini gereja itu begitu ribet. Ribetnya di mana? Oh, mikir gimana mau cari jiwa-jiwa, gimana mau nambahin jemaat. Ketika ketemu dengan orang-orang itu ya, orang-orang di pinggir jalan, kami duduk. Ya, kalau orang di tempat sampah itu, tempat pembuangan sampah itu kan lagi ini, kami belajar apa? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Saya ikut duduk, saudara, di ini pinggiran tempat sampah itu. Saya ngobrol-ngobrol. Ada beberapa orang yang bilang, saya tuh sebenarnya mau ikut Yesus. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, dia ngomong bahasa Jawa. Saya sebenarnya mau ikut Yesus, cuma tidak ada yang bimbing. Saya tidak tahu gimana caranya ikut Yesus. Itu tanggung jawab siapa? Hari ini gereja itu begitu ribet, mau cari jiwa, oh mau buat acara ini, buat acara ini. Kalau kita lihat sekitar aja loh, banyak sebenarnya jiwa-jiwa itu kalau mau ditambahkan.
Betul? Coba perhatikan sekeliling itu banyak sebenarnya kesempatan kita tuh menjangkau jiwa-jiwa. Cuma mungkin apa yang diperlukan apa? Hati, responi apa yang jadi hatinya Tuhan. Berani korban, sacrifice, bayar harga. Tuhan bilang tabur, apa yang Tuhan kehendaki tabur. Dan Tuhan akan tambahkan hari ini menjadi orang yang diangkat menjadi raja dan imam-imam. Saudara, terakhir, lihat tadi ketika Abraham ditawarkan jarahan oleh Raja Sodom, Abraham berkata, tidak. Orang Ibrani, orang yang diangkat sebagai raja-raja dan sebagai imam-imam oleh Tuhan, adalah orang yang harus tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Banyak orang sekarang kan apa? Penting dapat, ya, perlu apapun yang bisa diciak dulu, yang bisa disikat dulu, apa yang bisa dapatkan dulu. Korupsi jalan, yang penting dapat duit. Mau nilep jalan, yang sekolah nyontek jalan, penting nilainya bagus. Tapi orang yang dari Tuhan, yang layak, yang Tuhan cari untuk diangkat jadi imam dan raja, adalah orang yang tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Karena Sodom adalah kota yang penuh dosa. Firman Tuhan selang beberapa pasal, kalau sudah baca, Tuhan langsung hancurkan Sodom Gomora, selesai. Di pasal sebelumnya ditulis Sodom, kota yang penuh dosa. Tidak semua yang seolah-olah baik, yang seolah-olah itu seperti berkat Tuhan, itu dari Tuhan. Amsal berkata, ada jalan yang kelihatannya lurus, tetapi ujungnya maut. Harus ngerti. Elisa, setelah dia dipakai Tuhan untuk menyembuhkan Naaman yang kena kusta, panglima Naaman balik lagi. Ya bawa persembahan emas, perak, bawa baju segala macam. Elisa tidak mau terima. Tapi pembantunya Elisa namanya Gehazi, dia pikir, ini tuanku Elisa ini sungkan, ya udah tak kejarnya. Dikejar, diminta emasnya, diminta peraknya, diminta bajunya. Selesai itu Elisa bilang apa? Karena kamu menerima pemberian Naaman, maka kustanya juga melekat ke kamu. Selesai dari terima itu, Gehazi keluar dari rumahnya kena kusta putih seperti salju. Jadi ada yang kadang-kadang itu kalau kita tidak waspada, peka dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, sepertinya baik, tapi ada kutuk di dalam itu. Hati-hati, jangan sampai. Tahun ini raja-raja dan imam, raja itu orang yang dia punya kepekaan, punya kecerdikan. Kalau raja tidak cerdik, rajanya blow on, cuma jadi akal-akalannya orang. Benar? Kalau saudara ingat ada cerita raja yang serakah, dia setiap kali hobinya pamer baju, dia minta dibuatkan baju segala macam. Setiap minggu dia harus dibuatkan minimal satu baju baru, lalu dia akan parade pakaikan itu. Nah, ada seorang pemuda cerdik, dia raja ya, ini tadi raja yang bodoh. Lalu pemuda ini tadi, dia datang kepada raja, dia bilang, Raja, aku mau buatkan satu baju yang khusus buat raja. Baju apa? Ini baju terbuat dari emas murni 24 karat. Benangnya itu hanya bisa dilihat oleh orang yang murni mata hatinya. Lalu raja, wow, keren. Gimana? Raja, berikan saya emas murni, emas batangan yang murni. Berapa banyak? Sekian kilo. Oh, karena ini raja, dia bilang, oke, saya buatkan. Beri, nih, kasih emas, sekian. Lalu pemuda tadi dimasukkan ke istana. Istana dia dikasih emas. Nah, sebenarnya raja ini tadi nggak ngerti pemuda ini ngerjain apa. Pemuda ini tadi sebenarnya di istana dia nggak ngerjain apa-apa. Dia simpan emasnya, dia sembunyikan. Lalu dia pura-pura, kalau siapa raja lihat, dia pura-pura menjahit, dia pura-pura menenun. Lalu dia bawa kosong ini, dia bentangkan ke hadapan raja. Raja, ini coba lihat, ini bahannya murni loh, murni. Yang bisa lihat cuma raja yang bermata hati murni, hatinya bersih, pikirannya jernih. Padahal tidak ada apa-apanya. Lalu rajanya ini bilang, karena rajanya ini gengsinya tinggi, ya wong raja, masa di depan pegawainya dia bilang tidak kelihatan. Berarti ketahuan kalau raja ini pikirannya
tidak jernih, mungkin pikirannya kotor atau gimana. Lalu rajanya bilang, oke lah, bagus sekali, bagus. Lalu teruskan. Lalu besoknya pemuda ini datang lagi, dia bawa lagi, kosong. Lalu dia bilang yang sama, wah raja, ini bagus loh, bagus. Rajanya bilang, ya sudah, bagus. Padahal raja nggak tahu, memang nggak ada bajunya gitu kan. Lalu pemuda ini terus minta lagi emas. Setelah sekian minggu jadi waktunya parade, raja tadi datang lagi, sudah jadi bajunya. Oh sudah raja. Mana? Oh ini, dibentangkan apa? Kosong. Mulai keringat dingin rajanya kan, mulai waduh. Tapi karena pemuda ini bilang, ini bagus loh raja, ini emas murni, rakyat dan raja pasti bisa melihatnya. Karena rakyat dan raja di sini hatinya bersih, suci, pikirannya murni. Lalu raja ya sudah, akhirnya bilang pakaikan. Nah, pura-pura dipakaikan dari sini. Coba saudara, kalau rajanya bilang gini sama pemudanya bilang gini, coba raja rasakan, ini rasanya gimana? Oh halus, lembut. Padahal itu kena angin saudara, karena nggak ada bajunya gitu. Lalu waktu parade, rajanya diarak. Rakyat yang lihat, ternyata rajanya telanjang. Rakyat diem. Kenapa? Takut lawang raja. Karena raja bilang yang bisa melihat ini cuma rakyat yang murni hatinya, murni pikirannya. Nah rakyatnya nanti kalau dibilang raja telanjang, oh pegal kepalanya. Akhirnya rakyatnya juga ikut bilang, wah bagus raja, bagus. Lalu apa? Sampai ada anak-anak kecil lewat, dia bilang, raja telanjang. Kaget, satu anak bilang. Lalu ada anak lain lagi lewat, bilang, raja telanjang. Itu kalau rajanya blow on. Jadi kita diangkat Tuhan tahun ini jadi raja dan jadi imam, harus ngerti. Raja yang cerdik, imam yang punya pengertian. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, saudara. Apa yang kita berikan ke Tuhan, sekecil apapun, kalau itu kita beri dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, itu Tuhan suka. Ada satu kesaksian seorang anak di Filipina, namanya Andi, dan ini kejadian nyata. Andi ini masih kecil, SD, kira-kira kelas 4, kelas 5 atau kelas 4 SD, dan dia seorang Katolik. Dia tinggal di desa gini, di rumahnya, dan di seberang rumahnya ada jalan, di seberang rumahnya ada gereja, kapel kecil itu. Nah, Andi ini dia punya kebiasaan setiap kali pulang sekolah, dia mampir ke gereja, lalu dia berdoa. Nah, setiap kali Andi berdoa, ada itu pastor Romo yang jaga di tempat kapel itu memperhatikan si Andi. Lalu si Romo tanya gini sama Andi, lalu si Romonya tanya, Andi kamu nih ngapain? Lalu Andi bilang dengan polosnya, dia bilang, saya ini sedang bercakap-cakap dengan temanku. Siapa temanmu? Tuh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya. Lalu Romonya senyum. Dia pikir, ya daripada anak jadi nakal, baiklah ya, meskipun mungkin datang ke gereja berdoa, ya sudahlah, mendingan gitu. Romonya mikir gitu. Lalu setiap kali pulang sekolah Andi datang lagi, dia doa lagi. Lalu si Romo ini tadi penasaran, dia nguping di belakang mimbar, dia sembunyi gitu, dia nguping Andi ini doanya apa. Dan Andi ini didengar doanya, dia polos, dia bilang, Tuhan, hari ini aku nilai matematika aku jelek, aku takut nanti pulang sekolah aku dimarahi sama mamaku. Tapi jangan marahin mamaku ganti ya Tuhan, memang aku salah, aku tidak belajar. Nah, lalu hari lain lagi dia datang, Tuhan, ini tadi aku ada teman baru di sekolah, anaknya cantik Tuhan, aku suka. Lalu si Romo tadi setiap kali Andi berdoa, dia sembunyi di belakang mimbar, dia dengerin, dia senyum. Lalu si Romo ini, karena dia tergerak hatinya setiap kali si Andi selesai berdoa, Romo bilang, ya sudah, ayo saya antar pulang. Romo ini sudah tua sekali. Antar pulang di seberang